masih nanjak lagi. Ini tanjakan terakhir yang paling panjang. Ini yang paling bahaya, yang sering terjadi kecelakaan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku mau ke jalan yang lagi viral, jalan tembus Dieng yang lewat Bawang. Walaupun aku sebenarnya sudah beberapa kali bikin video lewat jalur itu ya. Kali ini aku mau negesin poin-poin yang akhir-akhir ini kan ada banyak kejadian teman-teman. Banyak kejadian kecelakaan, entah waktu turun ataupun tanjakan. Ada mobil maupun roda 2 motor ya. Ini aku lagi nunggu Bro Opik. Ini lagi di Selokaton. Ini sudah datang temanku yang aku tungguin tadi, Bro Opik. Dia pakai CB 400 4 silinder tuh. Nah, kali ini aku mau bikin video lagi karena jalan itu kan agak viral nih teman-teman akhir-akhir ini. Viral, banyak yang kesana, baik motor maupun mobil. Dan beberapa kali terjadi kecelakaan ya teman-teman. Beberapa mobil terperosok ke jurang, ada yang nggak kuat nanjak akhirnya mundur terperosok ke jurang juga. Ada juga sepeda motor yang karena mungkin dia teknik pengeremannya nggak bener, akhirnya rem ngeblong dan terperosok juga ke jurang. Nah, kali ini aku mau nunjukin poin-poin atau titik-titik yang rawan itu teman-teman. Poin-poin titik-titik yang rawan itu yang tanjakan yang agak curam dan turunannya juga. Nanti biar teman-teman mungkin yang belum pernah ke sana dan pengen ke sana tahu dan bisa lebih waspada di titik-titik tersebut. Ini sebenarnya aku tadi berangkat agak pagi, habis dinas malam. Aduh, bapaknya. Habis dinas malam terus pulang sebentar, lanjut berangkat. Tapi Bro Opik di jalan kebetulan aku tadi pas berhenti, dia ngubungin aku mau ikut. Terus aku suruh nungguin, ya udah deh. Akhirnya aku tungguin, lumayan lama sih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita udah masuk Pasar Bawang teman-teman. Jadi di Pasar Bawang ini kita belok kiri. Tepat di Pasar Bawang ini kita belok kiri. Nah, ini dia. Di sini kita belok kiri. Oh, ternyata Bro Sofyan ngajak yang jalur sana. Inilah sini sebenarnya bisa tadi. Langsung kiri. Kita ikut jalur yang sana aja nggak apa-apa. Banyak jalan menuju jalur itu teman-teman. Yang paling gampang sebenarnya lewat tadi. Pasar Bawang tadi belok kiri. Nanti ada gapura Desa Deles, maju dikit langsung belok kanan. Nah, yang jalur itu aku udah bikin videonya. Nah, kalau ini biar lain ya jalurnya, jalan masuknya. Ini kita pakai alternatif jalan yang lain. Ikuti terus. Nanti dipilih saja suka yang mana. Jadi kalau jalan yang ini yang dari arah timur, mungkin yang teman-teman dari Jogja, Temanggung, Parakan, Matean, Sukorejo, Lantungan dan sampai Pasar Bawang tadi, ini maju lagi aja. Maju lagi, terus lagi. Tapi memang gampangnya sih kalau yang belum tahu daerah sini Pasar Bawang masuk aja gitu. Tapi yang itu udah aku bikin videonya temen. Nah, ini kita masuk di sini. Nah, di sini. Jadi Pasar Bawang agak maju lagi dikit kalau dari timur. Maju dikit dan nanti di depan sini kita belok kanan. Nah, di sini kita belok kanan, pas tepat di masjid kubahnya hijau ini teman-teman. Nah, ini kita belok kanan. Nah, kita lanjut sampai jalan itu, ini tinggal lurus saja, udah nggak belok-belok lagi. Ini kita udah masuk jalur itu teman-teman, udah mulai masuk jalur itu. Dan ini adalah
tanjakan pertama. Di sini kita udah mulai nanjak. Tanjakan pertama ini cukup panjang, tapi nggak begitu curam, jadi masih landai lah, masih aman kalau di sini. Waduh, kameraku kendor teman-teman, sebentar. Nanti kita cari tempat datar dulu. Ini ada penanjakan pertama, cukup panjang tapi masih cukup landai. Jadi tanjakan pertama ini masih cukup aman lah. Bahkan motor berkapasitas mesin kecil pun masih aman. Lumayan jauh tanjakan pertama ini teman-teman, lumayan panjang. Dan ini sudah memasuki kawasan hutan teman-teman. Nah justru nanti tanjakan itu, tanjakan yang cukup ekstrim itu di kawasan yang hutan ini teman-teman, sebelum nyampe di yang video yang beredar view-nya bagus itu. Kalau udah nyampe sana udah nggak ada tanjakan yang ekstrim lagi. Tanjakan yang ekstrim di kawasan hutan ini. Di depan sana ada 2 atau 3 tanjakan yang cukup ekstrim. Sebenarnya nggak panjang, tanjakannya itu pendek, jaraknya itu pendek, cuman curam banget. Dan tepat di puncak tanjakan itu nikung cukup tajam, tikungannya cukup tajam. Jadi nanjak sampai puncak tanjakan langsung nekuk gitu teman-teman. Nah ini tanjakan yang di dalam hutan pertama. Yang ini juga udah lumayan tajam teman-teman, tapi belum yang terekstrim. Yang terekstrim nanti di depan ini. Nah seperti ini teman-teman. Kadang-kadang di tanjakan yang belum selesai masih tetap nanjak terus, itu di tengah-tengah tanjakan ada tikungan kayak gitu. Nah kadang-kadang kan yang bikin gak kuat itu motor matic kayak gitu, atau mobil. Di tengah tanjakan yang masih terus menanjak, kita harus mengerem. Nah untuk akselerasi lagi memang cukup berat. Nah ini udah ada rambu-rambu rawan kecelakaan. Nah ini dia jalan nanjak curam. Nah ini ada rambunya teman-teman. Awas tanjakan tajam, gunakan gigi rendah. Ini dia. Kalau matic harus ancang-ancang, punya momentum. Kalau di tengah tanjakan ngerem, wah lumayan repot nanti kita untuk akselerasi lagi. Ini aku pakai Yamaha X-Max. Ini sampai hampir mentok teman-teman gasnya. Nah ini dia. Ini tanjakan pertama, kedua yang paling ekstrim. Oke, ini tanjakannya sudah selesai yang kedua. Dan di depan masih ada 1 tanjakan lagi yang cukup ekstrim juga. Oke, dan ini dia tanjakan ketiga yang di kawasan hutan. Ini juga lumayan tajam. Nah, dan di sini kita dipaksa menikung ke kanan dan masih tetap terus menanjak. Ini cukup curam. Nah di sini nih teman-teman, yang perlu waspada banget terutama untuk mobil. Nekuk banget di tanjakan. Belum sampai puncak padahal loh, masih nanjak lagi. Ini tanjakan terakhir yang paling panjang.
Ini yang paling bahaya, yang sering terjadi kecelakaan itu malah saat turunan yang ini nih. Menurun, remblong, nah itu yang bikin kecelakaan. Oke, masih terus menanjak. Ini teman-teman lihat. Ini Honda Beat tapi kuat, ini berboncengan. Dia berboncengan kuat tuh Honda Beat. Jadi jangan khawatir. Nah, ini hampir sampai di puncak tanjakan. Ini tanjakan terakhir. Ini adalah tanjakan terakhir. Oke, di sini juga kita dipaksa belok di tengah tanjakan. Nah, oke. Jadi teman-teman yang motornya kecil, lihat itu. Ini Honda Beat, Honda Vario 110, kuat mereka. Kuat mereka, tidak masalah. Tuh kan? Mereka berboncengan, kuat. Ini tanjakan terakhir yang panjang banget. Sebenarnya nggak begitu ekstrim sih menurutku ya. Itu bisa dilihat, motor-motor kecil pun bisa. Jadi ini tanjakan terakhir dari yang dimasuk kawasan hutan tadi. Oke, kita ambil gambar dari atas coba ya. GoPro stop recording. Oke, ini kita naik di menara pandang, istilahnya, pokoknya menara gitu deh. Di sini di puncak tanjakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, itu jalur yang kita lewati tadi, jalan yang berliku-liku itu. Di sana kita, dari sana kita udah tertutup kabut tapi ya, keren ya, view-nya memang keren banget di sini. Nah, yang perlu diwaspadai di sini teman-teman. Ini mulai di sini, kalau yang turun, mulai titik ini sudah mulai menurun yang cukup tajam turunannya. Ini harus menggunakan teknik pengereman yang benar. Wah, kabut udah turun nih. Ini harus hati-hati banget. Pengeremannya harus bergantian kalau bisa, jangan sampai rem blong gara-gara panas atau overheat di remnya. Kabut udah mulai menutupi area ini. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat view yang luas nggak tertutup kabut, kalau mau ke sini, kalau pagi sekalian atau sore sekalian. Jadi kalau siang di sini justru area ini tertutup kabut. Lihat teman-teman, kabut sudah mulai turun, sudah menyelimuti daerah ini. Oke, kita lanjut lagi riding menuju jalur ke atas sana. Di sana sudah nggak ada lagi tanjakan yang curam. Ya bro ya, di sana udah nggak ada tanjakan yang curam lagi ya? Udah nggak ada lagi tanjakan-tanjakan biasa yang landai-landai. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ramai banget sekarang, udah banyak orang. Dulu sepi banget. Oke, coba kita ambil gambar di sini. Udah banyak yang jualan. Itu tadi jalur Bawang Dieng yang lagi viral akhir-akhir ini. Dan itu tadi titik-titik yang berbahaya, yang perlu
teman-teman waspada misalnya pengen ke sana atau lewat sana. Poinnya adalah tanjakan di hutan itu. Setelah lepas hutan itu udah nggak ada tanjakan yang ekstrim lagi teman-teman. Kalau di lokasinya sih nggak ada yang ekstrim lagi. Jadi tanjakan setelah masuk hutan tuh yang kedua sama yang terakhir itu yang paling tinggi banget, tinggi dan curam. Dan bila teman-teman pulangnya lewat situ lagi, nah itu juga yang paling berbahaya di situ. Berarti turunan pertama sampai kedua. Di situ yang kemarin terjadi truk nggak kuat, minibus juga nggak kuat. Itu ternyata tadi setelah aku nanya-nanya warga di sana, itu kejadiannya yaitu dia nanjak di tengah-tengah tanjakan itu ada sepeda motor yang berhenti. Akhirnya dia kan nggak dapat momentumnya tuh. Dia juga mengerem. Nah dia udah nggak kuat lagi untuk ngegas lagi, nanjak lagi di tengah-tengah tanjakan. Dia harus berhenti, nggak kuat, ternyata akhirnya mundur dan masuk jurang. Terus ada juga kejadian katanya pasangan muda-mudi juga dia masuk jurang karena remnya blong saat pulangnya. Itu katanya malah mesinnya dimatiin atau gimana, itu dia cuma ngandelin remnya itu. Wah, salah tuh. Oke teman-teman, tetap waspada. Nggak apa-apa sih sebenarnya jalan itu. Nggak bahaya-bahaya banget sih, nggak. Asal berkendara dengan benar, tetap hati-hati, kendaraannya juga sehat, pasti nggak akan ada masalah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah. GoPro stop recording.